Dan malam ini kita sudah kedatangan Muhammad Raihan Bima. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya. Raihan, panggilannya Raihan atau Bima? Terserah sih Ustaz. Oh, bisa dua-duanya. Bisa Ustaz. Oh, tapi yang lebih enak Raihan. Raihan lah ya. Oke. Raihan asal dari mana? Boleh diperkenalkan dulu ya kepada teman-teman di rumah. Baik Ustaz. Perkenalkan penonton semua. Nama saya Muhammad Raihan Bima. Saya di sini dari kelas 5 TMI. Asal saya dari Bogor Ustaz, Gunung Sindur. Gunung Sindur, Bogor ya. Di Darun Najah sejak kelas berapa? Sejak kelas 1 MTS Ustaz. Dari kelas 1 MTS. Raihan ini adalah salah satu santri dari program Tahfidzul Quran. Sekarang sudah kelas 5 TMI, berarti kelas 2 SLTA lah ya. Saat ini sudah berapa juz? Alhamdulillah Ustaz, sekarang untuk putaran pertama sudah hatam, sekarang lanjut putaran kedua Ustaz. Oh, Murojaah putaran kedua gitu ya. Iya Ustaz. Berarti sampai berapa putaran itu? Kalau dari pondoknya itu minimal 3 putaran Ustaz. 3 putaran. Iya. Oke. Jadi 3 kali hatam Murojaah gitu ya. 30 juz sudah hafal ya. Alhamdulillah. Dari Al-Quran yang dihafal itu mungkin ada pengalaman-pengalaman ketika menghafal yang paling berkesan ya. Apa sih kesulitan-kesulitan di dalam menghafal Al-Quran? Untuk kesulitan menghafal itu yang pasti pertamanya istiqomah Tad. Untuk menjaga keistiqomahan kita dalam menghafal. Kalau mungkin kita di sini kan menjadi santri, itu pertama pasti banyak kesibukan Tad. Okay. Terutama untuk kita yang udah jadi pengurus gitu Tad. Okay. Nah, untuk santri biasa juga kan mungkin banyak kegiatan pondok dan mereka terkendala di situ Tad. Tapi di sini kembali lagi kita harus menjaga keistiqomahan, harus namanya mencari waktu untuk menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu bukan dalam waktu kosong Tad, tapi mencari waktu Tad. Cari waktu. Dan di pesantren ini cukup waktu itu memang harus betul-betul pintar untuk memilih waktu ya, karena kita tidak hanya fokus menghafal saja ya. Iya. Banyak juga kegiatan lain ya, ekskul Iya. organisasi. Dan tadi sebelum kita undang ke sini sempat mundur waktu ya, karena Iya, informasinya ini Raihan ini ternyata seorang ketua ya. Ketua dari Divisi Tahfidzul Quran. Alhamdulillah gitu. Ada berapa santri tahfidz saja di sini? Untuk santri tahfidz itu ada 305 total keseluruhan. Yang putra saja ya. Putra, iya. Tapi ya di Darun Najah ini tidak hanya tahfidz saja, banyak program yang lain ya, yang reguler, yang biasa saja juga banyak. Bahkan juga ada yang tahfidz putri juga ada ya, terpisah ya antara putra dan putri. Iya. Oke. Kalau boleh tahu sejak usia berapa sudah hafal Quran? Untuk menghafal Quran itu sambil sedikit cerita aja Tat ya. Iya, jadi bisa dikatakan anak ini orang pertama Tat di keluarga anak yang menghafal Quran. Oh, Masya Allah. Jadi, dari berapa saudara? Anak 3 bersaudara Tat. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak kedua. Anak kedua. Iya. Oh iya. Bahkan ibu anak ya bisa dibilang membaca Al-Quran itu membaca, tapi menghafal enggak. Membaca aja. Menghafal belum ya. Sama ayah anak juga hanya membaca Tat, enggak menghafal gitu. Oh, jadi lahir dari keluarga yang non tahfidz gitu boleh katakan ya. Biasa saja, tapi Tat. bisa untuk mendidik anak menjadi seorang hafizul Quran. Iya Tat. Menurut pengamatan Akhi, apa rahasianya? Cara orang tua dalam mendidik itu apa gitu? Kalau yang anak pelajari dari pengalaman anak Tat ya. Yang pertama itu dari anak kecil itu sudah disetelkan namanya murotal Tat. Jadi dulu anak itu sering disetelkan murotal juz 30. Oh. Ya, jadi secara tidak langsung anak itu nggak ngafal juz 30 Tat. Hanya diputar-putar setiap hari. Jadi tiba-tiba sering hafal. Mendengarkan gitu ya, malah terbiasa dan hafal ya. Iya Tat. Kalau anak kecil kan memang begitu Tat. Masih kuat ya hafalannya. Ya, masih putih bersih, itu pertama kali dikasih ingatan malah kuat ya. Iya Tat. Dan memang
di dalam Al-Quran Allah menurunkan Quran ini dijadikan sebagai yang mudah untuk diingat dan dihafal. Ya, kitab suci yang diberikan kemudahan untuk dihafal gitu. Dan alhamdulillah kita bisa saksikan ya di seluruh dunia bahwa jumlah hafiz Al-Quran ini cukup banyak. Termasuk kitab yang paling banyak dihafal adalah ya Al-Quran ya. Paling banyak di seluruh dunia. Baik dari anak kecil, orang dewasa, orang tua juga alhamdulillah banyak ya. Ngomong-ngomong, saya dapat informasi juga ini dari ibu ya. Saya sering komunikasi sama ibu juga. Katanya pernah ikut lomba Hafiz Indonesia atau apa namanya? Betul. Betul kan? Hafiz Indonesia ya di salah satu TV swasta ya. Iya. Pas usia berapa itu? Tuh di tahun itu anak masih usia 5,5 Tat. Belum sekolah berarti? Belum Tat. Oh 5,5. Di tahun itu SD Tat. Harusnya SD ya? Iya. Tapi udah masih SD belum? Belum Tat. Belum ya, usianya belum naik cukup, iya. ya. Boleh dong cerita pengalaman saat itu seperti apa gitu sampai akhirnya. Ya jadi pertamanya itu anak hanya diajak jalan-jalan gitu Tat. Orang tua bilangnya jalan-jalan. Oh iya. Ya namanya anak kecil kan kalau diajak jalan-jalan seneng gitu Tat ya. Ya, ikut aja. Ya awal mulanya itu diajak ke sebuah gedung gitu Tat. Oke. Nah kemudian anak ini tuh naik tangga gitu kan, ada tangga disuruh naik gitu Tat. Ya udah anak naik, kemudian masuk ke sebuah ruangan gitu Tat. Nah, kemudian di ruangan itu anak disuruh baca surat An-Nazi'at waktu itu Tat. Nah kemudian udah pulang gitu Tat. Cuma gitu doang. Oh. Nah Itu pas baca surat itu bersama siapa? Di depan siapa? kurang tahu Tat. Oh nggak ingat ya? Nggak ingat Tat. Okay. Nah kemudian di kemudian hari diajak lagi Tat ke situ. Anak pikir disuruh naik tangga lagi Tat. Anak langsung naik tangga. Nah terus kata orangnya enggak, bukan ke situ, katanya ke sini. Oh, beda lagi. Nah baru anak tahu itu masuk ke studio Tat. Studio. Oh berarti yang pertama tadi seleksi dulu gitu ya, iya, tes. Oke. Nah yang kedua baru studio, ternyata masuk Hafiz Indonesia gitu Tat, baru tahu ya. Pas anak tanya-tanya ke orang tua, katanya ini pokoknya tentang lomba Hafiz Quran gitu Tat, tentang lomba Quran. Ya udah akhirnya anak ikut aja, dan alhasil jadi anak kan ada grup-grup gitu Tat ya. Oh ada berapa kelompok gitu ya. Anak masuk grup terakhir, grup D. Grup D. Nah jadi di grup D itu ya kan ya banyak eliminasi gitu Tat. Oke. Yang pertama ada 7 orang gitu, kemudian eliminasi terus sampai akhirnya tinggal 3 orang Tat. 3 orang dari grup itu. Baru bisa dibilang finalnya Tat. Finalnya, dan alhamdulillah nah di grup D itu juara 1 Tat. Juara 1 di grup itu. Grup D. Kemudian lanjut lagi ke grand final Tat. Grand final itu isinya juara 1 dari setiap grup Tat. Oh ya ada 4 orang ya. 4 orang. Ya, dan alhamdulillah dari grand final itu anak dapat juara 4 Tat. Juara 4. Alhamdulillah masih juara juga. Dapat hadiah dong saat itu ya, apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya ada 2 Tat ya. Nah, kalau di grup itu hadiahnya ada pertama paket umroh Tat. Oh ya, berarti ada 2 jenis kategori hadiah ya di grup sama di grand final. Itu dapat paket umroh ya? Iya, di grup. Oh, Masya Allah. Iya. Yang paket final ini grand final gimana? Kalau grand final tuh ya dapat bingkisan kayak Quran, terus buku-buku gitu, sama alhamdulillah dapat duit Tat. Oh ya alhamdulillah ya. Gede dong ya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2013 ya? Iya Tat. Dapat 20 juta sih Tat. Ya alhamdulillah. Wah, duit tahun segitu masih besar ya. Cuma sebenarnya bukan itu sih Tat yang utama Tat. Yang utama itu kesannya di hati anak gitu Tat. Betul, mulai mencintai Quran, ya mulai menghafalnya lebih banyak lagi. Jadi andai kata anak lagi malas gitu, lagi malas ngapal, tiba-tiba keinget aja gitu. Kalau anak itu bisa dibilang pernah ditakdirkan gitu untuk jadi ahlul Quran. Oh iya, Masya Allah. Berarti saat lomba itu sudah hafal Quran ya? Berapa juz waktu itu pas lomba? Waktu itu hafal 1 juz, 30. Juz 30 itu ya? Sama Al-Mulk sama Ar-Rahman Tat. Oke. Nah, berarti kan setelah itu bertambah terus ya? Iya Tat. SD sampai lulus SD kelas 6 nah, berapa juz hafal? Saat kelas 6 itu hafal 12 juz Tat. 12. Berarti masuk ke Darul Najah ini sudah punya bekal 12 juz. Dan setelah
pondok di sini udah selesai ya? Alhamdulillah Tat. Kelas berapa selesainya? Sampai 30 juz. Kelas 4 akhir Tat. Kelas 4. Oh, alhamdulillah. Cukup ini ya, cepat ya. Iya Tat. Oke, sekarang kalau seandainya nih ada orang biasa ya seperti kita ini, orang sibuk, orang tua mungkin dia yang tidak seperti santri punya banyak waktu, bisa fokus belajar, tapi pengen hafal Quran gitu, itu bisa nggak kira-kira? Bisa Tat. Karena memang semua orang itu bisa hafal Al-Quran Tat. Oke. Pasti. Apa yang harus dilakukan pertama kali buat yang ingin hafal Quran kira-kira? Kalau untuk pertama kali, yang pertama pasti niat Tat. Niat ya. Komponen utama itu ya adalah niat yang serius untuk ngafal Quran gitu Tat. Oke. Kemudian setelah ada yang namanya niat itu pasang target Tat. Maksudnya? Pasang target. Jadi misalkan hari ini itu membaca berapa kali. Jadi kalau pernah Anda baca itu, kalau sebelum baca menghafal Quran itu harus baca 40 kali Tat. 40 kali. Biar nempel Tat itu. Biar jadi kan ketika kita semakin sering baca, semakin kebayang-bayang gitu Tat ayatnya. Jadi ayat yang mau dihafal itu harus dibaca 40 kali minimal gitu ya. Biar menghafal itu mudah Tat. Ya. Dan menghafal Quran banyak juga ya jenis metode-metodenya ya. Iya Tat. Kalau Rehan ini pakai apa yang paling enak tuh? Metode apa? Jadi Seperti apalah minimal gitu. kalau untuk metode itu bisa dibilang masuknya per usia Tat. Oh, Kalau ada jenjang Kalau usia. masih usia anak-anak kecil itu kan nggak bisa yang namanya dipaksa. Ya baca betul terus. ya. Nah, Bisa kalau- disesuaikan ya. Kalau anak kecil itu seperti yang Anda tadi bilang Tat, pakai murotal Tat. Pakai murotal disetel aja terus tiap hari. Nanti yang lama-lamaan anak juga merekam sendiri gitu. Merekam sendiri apa yang ia dengar. Nah, kalau untuk semakin beranjak dewasa, mungkin remaja ke atas gitu Tat, baru dimulai namanya serius Tat. Serius. Ya tadi pertama membaca dulu minimal nggak 40 kali juga nggak bisa, cuma Iya. untuk memudahkan gitu Tat. Baru kemudian menghafal. Setelah menghafal juga ada tuntutan lagi. Setelah menghafal itu murojaah Tat. Oh, mungkin itu yang berat ya. Ya yang berat. Kalau menambah memori, menambah hafalan gampang lah ya. Iya Tat. Tapi menjaga supaya tidak lupa ini lumayan tantangan tersendiri ya gitu. Saya pernah lihat itu di YouTube ya, ada video kalau visualnya sih animasi kartun, tapi audionya murotal gitu. Itu ternyata digunakan buat orang-orang tua kita untuk memperkenalkan Quran kepada anak kecil. Dan sepertinya itu bisa boleh juga ya dicoba gitu, efektif gitu ya. Jadi anak-anak nonton gitu ya kartun, visualnya animasi tapi audionya murotal gitu. Pernah lihat belum? Belum. Waktu kecil mungkin beda lagi ya. Beda lagi. Langsung video aslinya mungkin ya yang di Ya sebenarnya bukan dari video sih Tat, jadi kayak audio aja gitu. MP3 aja. Ya MP3 aja. Oke, setelah lulus dari Darun Najah nih ya, ada rencana apa? Target apa berikutnya? Setelah lulus dari Darun Najah ini, insya Allah kalau memang Allah berkehendak dan orang tua merestui Tat ya, karena memang pengen keluar negeri gitu Tat, ke Madinah. Oh gitu, Madinah gitu. Madinah atau Maroko gitu. Ya. Tapi kalau memang orang tua belum mengizinkan, ya sudah Ana ngabdi dulu di sini mungkin setahun. Setelah itu Ana ambil beasiswa dalam negeri Tat, insya Allah. Oke. Alhamdulillah ya, banyak kemudahan dengan menghafal Quran ya. Iya. Oke, terima kasih sudah berbagi di sini, sharing. Mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman di rumah. Selamat berjumpa kembali di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.